Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E2, Praktikum Farmakoterapi, jurusan Farmasi Universitas Islam Indonesia. Yang kali ini, kami akan sedikit menunjukkan video tentang penjelasan monitoring efek samping obat. Oleh karena itu, untuk lebih lanjutnya, yuk simak video kami. Apa itu MESO? MESO merupakan singkatan dari monitoring efek samping obat yang merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa, dan terapi. Efek samping obat atau ESO adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan diagnosis atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologi. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat MESO. Yang pertama, dapat memberikan kesempatan untuk mengenali suatu obat dengan baik dan untuk mengenali respon orang terhadap obat. Dan dapat membantu meningkatkan pengetahuan tentang obat, manusia, penyakit dari waktu ke waktu. Serta menerima info terkini tentang efek samping obat dan dapat menentukan efek samping obat sedini mungkin yang terutama yang berat, tidak dikenal, dan frekuensinya jarang. Serta dapat menentukan frekuensi dan insidensi efek samping obat yang sudah dikenal dan baru saja ditemukan. Serta dapat mengenal semua faktor yang mungkin dapat menimbulkan angka kejadian dan hebatnya efek samping obat. Dan dapat meminimalkan resiko kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki, serta mencegah terulangnya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. Untuk skenario kasusnya, yang pertama dari data pasiennya, ada pasien dengan nama Gina Soda, umur 25 tahun, pekerjaannya PNS, keluhannya perut kembung begah terasa tidak enak, mual, dan riwayat penyakit keluarganya ayahnya mempunyai penyakit MAH. Untuk kebiasaannya sendiri, kebiasaan lebih sering pergi kuliah dan organisasi, pola makan kurang teratur, sekalinya makan suka yang pedas-pedas. Yang pertama, terdapat seorang pasien dengan nama Gina Soda berumur 25 tahun mengunjungi klinik Tadika Mesra untuk mengobati sakit perut atau MAH yang dialami. Di sana, dia bertemu dengan Dr. Z dan diberikan resep untuk penebusan obatnya. Setelah itu, Mbak Gina kembali mengunjungi apotek dan menemui apoteker. Pengambilan resep atas nama Gina Soda. Iya Mbak, saya. Lalu kemudian apoteker melakukan penggalian beberapa informasi terkait data pasien, kesehariannya, dan langsung menyiapkan obat yang akan diberikan. Terima kasih sudah menunggu ya Mbak Gina, ini obatnya. Iya Mbak. Ini Mbak Gina, nama obatnya yaitu Antasida. Nah, untuk kegunaannya sendiri itu untuk mengatasi nyeri lambung yang Mbak Gina rasakan. Nah, untuk cara penggunaannya ini diminum dengan air putih dengan dikonsumsi 3 kali sehari dengan waktu 1-2 jam setelah makan dan sebelum tidur ya. Apakah Mbak Ginanya sudah mengerti sampai sini? Iya Mbak, mengerti. Lalu, obat ini memiliki efek samping seperti diare, perut kembung, mual muntah, serta kram di perut ya Mbak. Nah, kemudian untuk cara menyimpannya, Antasida ini disimpan di dalam kotak obat ataupun di suhu ruang. Dan kemudian jauhkan dari sinar matahari dan jangkauan anak-anak ya. Mohon dibantu ya Mbak, untuk mempercepat kesembuhan sakit yang Mbak alami, dimohon Mbak Gina ini mengurangi makan makanan yang pedas, biasakan makan tepat waktu, diminum air putih yang cukup dan banyak ya Mbak, serta makan makanan sehat seperti buah dan sayur, melakukan olahraga teratur, begitu ya Mbak ya. Baik Mbak, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan Mbak sampai sini? Atau ada informasi yang masih kurang jelas dan perlu saya ulangi Mbak? Tidak ada Mbak, sudah jelas.
Oke, baik Mbak, kalau begitu untuk memastikan apakah informasi yang saya sampaikan sudah lengkap dan tidak ada yang tertinggal, bolehkah saya meminta tolong Mbaknya mengulangi informasi yang saya sampaikan sedikit Mbak? Ini Mbak, obatnya antasida. Cara pakainya itu atau cara minumnya itu diminum dengan air putih, konsumsi 3 kali sehari 1-2 jam setelah makan dan sebelum tidur. Baik Mbak Gina, sudah benar ya. Jika sudah jelas dan sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, dan untuk memudahkan monitoring saya, bolehkah saya meminta nomor telepon Mbak Gina? Sekiranya Mbak Gina ada waktu luang jam berapa nggih agar saya bisa menghubungi Mbak Gina? Boleh Mbak, 0824 1196 0100. Baik, terima kasih banyak ya Mbak. Ini obatnya bisa dibayar di kasir ya. Semoga lekas sembuh ya Mbak. Terima kasih Mbak atas waktunya. Setelah beberapa hari mengkonsumsi obat tersebut, pasien sudah tidak mengalami rasa sakit atau nyeri di perut. Namun, pasien masih mengkonsumsi obatnya dengan alasan untuk mencegah rasa nyeri yang datang kembali. Tetapi, setelah lebih dari 2 minggu mengkonsumsi obatnya, pasien mengeluhkan mengalami konstipasi atau kesulitan BAB, dan pasien sudah 1 minggu belum mengalami BAB. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang, Mbak. Sebelumnya mohon maaf, saya berbicara dengan siapa? Saya Gina Soda Mbak. Oh, iya Mbak Gina. Sebelumnya perkenalkan, saya apoteker Dwi yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Begini Mbak, saya kemarin mendapatkan obat antasida untuk mengurangi nyeri di perut saya ya Mbak. Tapi nyerinya belum hilang Mbak, dan akhir-akhir ini saya susah BAB Mbak, sudah 1 minggu nggak BAB. Kalau boleh tahu, umur Mbak berapa ya? 25 tahun Mbak. Baik Mbak, saya izin meminta waktu Mbak sebentar, 5-10 menit untuk melengkapi data. Apakah Mbak berkenan? Apakah saat ini Mbak masih mengkonsumsi obat antasidanya? Iya Mbak, obatnya sampai saat ini masih saya minum karena saya pikir bisa untuk mencegah rasa nyerinya datang lagi. Pada algoritma Naranjo, ada beberapa yang perlu diisi. Yang pertama adalah informasi terkait biodata pasien. Lalu ada penyakit utama, kesudahan penyakit utama, kemudian ada penyakit kondisi lain yang menyertai, serta efek samping obat, bentuk manifestasi ESO yang terjadi, saat tanggal mulai terjadi, dan kesudahan ESO dan tanggal. Setelah itu, ada riwayat ESO yang dialami, serta riwayat obat yang pernah digunakan. Pada lembaran kedua, ada pertanyaan lembaran algoritma Naranjo yang digunakan untuk menentukan skala kemungkinan efek samping. Untuk mengisinya, ada sebagai berikut. Jika benar, maka bisa dilingkari ya. Dan jika tidak, maka lingkari tidak. Dan jika tidak diketahui, maka lingkari tidak diketahui. Untuk nomor 1, bisa ditentukan dengan literatur tersier. Untuk yang nomor 2, 5, 9, bisa ditanyakan kepada pasien secara langsung. Untuk nomor 6, bisa diisi tidak karena tidak dilakukan. Untuk nomor 3, 4, dan 8 dapat diisi jika terdapat penyesuaian penggunaan obat. Dan yang terakhir, untuk nomor 7 dan 10 diisi berdasarkan data laboratorium. Setelah mendengar keluhan Mbak Gina dan beberapa data, ada kemungkinan jika Mbak Gina mengalami efek samping yang merugikan dari penggunaan obat antasida. Karena seharusnya penggunaan obat antasida ini jika sudah habis dan masih terasa nyeri, begah, atau kembung, Mbak Gina bisa konsultasikan kembali ke dokter ya Mbak. Jadi untuk saat ini, saya menyarankan Mbak Gina kembali konsultasi ke dokter terdekat. Baik Mbak, jika seperti itu, saya ke dokter lagi ya Mbak. Terima kasih. Baik Mbak, ada yang bisa saya bantu lagi?
Sudah cukup Mbak, saya mau ke dokter sekarang. Semoga lekas sembuh ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video yang telah kami buat. Semoga dengan adanya video ini bisa semakin bermanfaat, terutama dalam monitoring efek samping obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.